Jadi kalau total dengan memproduce ada 200-an lagu. Tuhan. Ini sering gelisah berarti ya. Sering. Karena lagunya banyak. Lagunya banyak. Oke, banyak. Berarti lagu Si Dwiki mah, idealis. Ah iya betul. Karena saya itu. Tapi bila ada rezeki dari situ adalah disyukuri ya. Saya pun juga sekarang diprotesin. Kok aku nggak diajak? Iya, nah, pasti stres. Kita juga protes. Pasti stres. Jadi saya, insya Allah konsernya berseri ya. Gitu. Amin. Extraordinary Talk. Episode kali ini spesial lagi. Tegang karena sama senior, sama legend. Kita mengundang legend yang udah 4 dekade bermusik. Siapa lagi kalau bukan Om Dwiki Darmawan, Mas Dwiki Darmawan. Alhamdulillah. Apa kabarnya Mas? Baik. Sehat ya. Alhamdulillah kelihatan seger banget soalnya nih hari ini. Mau konser soalnya. Oh mau konser. Nanti kita ngobrol-ngobrol soal konser ya. Kalau Mbak Ita apa kabar? Baik, Baik. Lagi olahraga. Lagi olahraga terus dia. Lagi olahraga Lagi terus. sering dipanggil TV bintang tamu. ikutan senam. Saya golf sama Wow. Pedal. Padel? Enggak pedal. Belum. Oh iya. saya golf sama jalan pagi aja. Jalan pagi. Sama teman-teman kompleks. Hal kecil yang sebenarnya sering banget dilakuin buat tetap sehat sih Mas Diki itu. Iya. Luar biasa banget banget pagi. Wah senang banget ya kali ini Extraordinary Talks kedatangan legend ya yang mungkin dari beberapa generasi udah tahu dan termasuk XO9 sendiri ya. Kita juga dulu pernah ada satu kolaborasi dari albumnya Mas Dwiki Darmawan In Collaboration Harmony kalau nggak salah judul albumnya, dan XO9 itu dikasih kesempatan untuk join di dua lagu. Iya. Ada We Are One sama Sia-Sia Aku Menunggu. Oh, Yeah. coba we are many, we are one. 1, 2. We are many, we are one. In family, love and peace and unity. We are many, we are one. When one is of nature, the people and culture get together. We are many, we are one. Senang banget ya. Senang banget. 12 tahun yang lalu kita juga perform bareng sama Mas Dwiki di Jakarta. Java Jazz waktu itu. Itu ide lagunya itu dari mana sih Mas Dwiki? Ya dari keragaman Indonesia, dari Ultimate in Diversity I see. Indonesia, dan dari perasaan waktu itu politik kok terpecah-pecah Iya. ya bangsa ini dengan keadaan politik. Jadi saya terinspirasi we are many, we are one. Ya, Udahlah, Bhinneka kita Tunggal Ika ya, Mas, ya. kita bersatu menjadi bangsa yang besar. Gitulah idenya. Iya. Dan kalau aku dengerin lagu-lagu Mas Dwiki itu apa kata-katanya itu kritis, lyrical. Iya, Maksudnya dalam. Nggak pernah saya dengar kata-kata yang dalam tanda kutip kata-kata kayak anak muda sekarang yang selengean gitu. Jadi mungkin kalau pas bikin lagu tuh kayak setiap perkata tuh dipikirin. Kayak bercerita. Nah, Pas kita bawain lagunya itu benar-benar kayak bercerita. Kita bikin tahun ini. Sama satunya lagi yang Sia-Sia Aku Menunggu itu. Itu Nah, juga itu gimana coba refnya? Aduh. wah, Sia-sia. 1, 2. sia-sia aku menunggu Gaya kesaksian ini kau tak peduli kepadaku, sia-sia aku menanti dalam getar asmara ini. Oh, ternyata kau lupakanku. Masih ingat. Itu lagu lawas banget loh. Itu kalau kita kayak nyanyi lagu di TVRI, di beberapa pasti kayak beberapa penyanyi senior tuh Langsung tahu ya, langsung tahu, relate gitu. langsung relate. Kita nggak boleh tahu lagu yang Sia-Sia Aku Menunggu itu kan kita remake XO9 ya Om ya, Mas Dwiki. Waktu awal dibikin itu tahun berapa awal? 90. Ah, 90. Wow. Itu solo album aku yang tahun 90. Wow. Tapi kalau We Are Many, We Are One agak baru. Itu Agak baru. Oh. juga jadi tim song dari
tim song dari Ring of Fire. Oh, Ring of Waktu itu. Fire. Ring of Fire adalah program adventure. Adventure. Dari salah satu Televisi ya. Kalau nggak salah itu tahun 2014-an ya. Jadi agak kekinian kalau biar mana. Jadi TV-nya itu Ring Adventure tuh jadi kayak menampilkan kekayaan-kekayaan alam Indonesia. Betul. Namanya Ring of Fire. Jadi Indonesia dari pojok selosok sampai ke pelosok Itu kayak gitu. program. Lagunya Mas Duki yang Oke, berarti kalau dari tahun tadi 1990, kita mau coba mundur lagi sedikit. Awal mulanya Mas Dwiki itu masuk terjun ke dunia musik itu di tahun berapa? Boleh cerita sedikit nggak sih Mas? apa mulai dari Mas Duki SMA kah udah mulai suka sama musik? Apa mulai pas lagi orang-orang ekskul basket, Mas Duki pas SMA udah mulai bikin lagu sampai kayak gitu loh. Ya setelah saya belajar nabuh gamelan, terus belajar. Iya kecil saya belajar nabuh gamelan, umur 6 tahunan gitu. 7 tahun belajar piano klasik, 13 tahun mulai belajar jazz sama seorang maestro. 13 tahun belajar jazz. Eva Sesioria, Alfa Surya. pianis dan jazzer hebat. Yes, Dan ya. Almarhum. di situ tahun 79 tuh, udah lahir belum? Belum tahu mau dibikin apa enggak. Tahun 80 saya sudah diajak sama Elva Sesioria itu manggung-manggung di event-event regular jazz corner di hotel sebagai saya muridnya, tapi saya diajak menjadi second keyboard. Second keyboardist. Terus sehingga saya dapat kaya pengalaman dari selama 5 tahun itu digembleng 4 tahun lah ya di berbagai event. Dan saya dicocok-cocokin lagu-lagu yang Cocokin. boleh bilang sebagai anak kecil waktu itu cukup berat ya. Oke. Jazz, Brazilian. Oke, wow. Jadi saya dapat pengetahuan harmoni, improvisasi. Sampai akhirnya saya mendirikan band sendiri, Krakatau. Oh, di tahun Krakatau. 1984. Tapi sebelumnya Krakatau digembleng Band. sama Bang Elva dulu. Bang Elva. Ngomongin soal Krakatau nih ya. Berarti Mas Dwiki kan udah 4 dekade bermusik. Kita sebagai musisi yang baru seumur jagung nih, apa sih makna musik buat Mas Dwiki sendiri sebenarnya? Ternyata setelah dialami 4 dekade, saya mikir-mikir bermusik itu saya menjadi sebuah pengalaman spiritual. I see. Ya, buat saya is not about entertainment, I see. but Ya. spiritual. Spiritual. Jadi ekspresi yang saya lakukan melalui musik itu adalah perjalanan spiritual saya. Saya gelisah karena hutan-hutan gundul, tercipta lagu tentang lingkungan. Saya gelisah karena kok ada perpecahan nih. Oh, tercipta We Are Many, We Are One misalnya. Terus saya gelisah karena ini anak-anak muda kenapa nih? Tercipta lagu-lagu yang menyemangati anak muda. Dan kadang-kadang juga lagu yang komposisi yang instrumental saja juga semuanya merupakan ekspresi saya. Saya gelisah karena merasa kurang dekat sama Yang Maha Kuasa. Tercipta lagu misalnya dengan menyebut nama Allah. Oh iya, aduh Mas itu. Jadi kalau aku pikir-pikir, jadinya sebuah perjalanan spiritual yang saya mengharapkan karya-karya saya itu bermanfaat buat orang lain. Nggak hanya orang senang menikmatinya, tapi mendapatkan inspirasi. Betul. Jadi kalau aku boleh tampung nih, Mas Dwiki nih bikin lagu itu dalam tanda kutip nggak mikir masalah timbal balik materi. Kan mungkin kalau mikir sekarang kan orang industri kan mikir kan gue keluarin sekian lagu, yang penting lagunya populer, entah kata-katanya apa, entah ada message-nya atau enggak. Jadi Mas Dwiki lebih ke spiritual, kasih ke pasar, mau laku mau enggak, yang penting gue berkarya gitu ya. Betul. Saya alhamdulillah disyukuri kalau ada secara materi berhasil, tetapi saya memang tidak pernah memikirkan itu. Jadi memang banyak eksekutif produser musik dalam hal ini sering, wah si Dwiki mah idealis. Iya betul. Karena saya itu. Tapi bila ada rezeki dari situ adalah disyukuri ya sebagai rezeki dari Tapi atas. idealis siapa yang nggak tahu lagu dengan menyebut nama Allah. Lagu yang selalu ada setiap hari raya Idul Fitri dan sampai Ramadan. sekarang mau artis muda tua apa pasti nyanyi lagu itu. Oh, begitu Mas Dwiki dibilang kayak someone yang emang mungkin idealis, punya pandangan sendiri sama musik ya, karena perjalanan spiritual. Cuman
menurut gue pribadi salah satu musisi yang karyanya tuh tetap masih dinikmati. Karena ada beberapa musisi yang memang diidealis dengan karakter dia ya. Tapi dia ya emang bermusik buat diri dia, jadi punya pasar sendiri. Tapi Mas Dwiki punya pasar yang besar banget. Bahkan kita pun ngedengerin sebelum kita dikasih kesempatan bisa ngebawain lagunya Mas Dwiki, itu ngedengerin, makanya waktu kita dikasih kesempatan itu kayak, wah, alhamdulillah puji Tuhan banget kita bisa Senang berkolaborasi banget. sama Mas Dwiki. Iya, sebenarnya. Pertanyaan random dari aku pribadi, berapa banyak lagu yang Mas Dwiki udah ciptain sampai Kebetulan baru saja renew ya, merenew data-data hak cipta. Waduh, wah seru nih. Hak cipta coy. Karena Hak salah cipta. satu LMK hak cipta meminta Oke. refresh gitu kan, update. Ternyata saya menciptakan hampir 100 lagu. Kalau tidak salah itu kemarin 98 gitu. Wow. Tapi tidak termasuk yang ada puluhan lagu yang bukan saya menciptakan, tapi saya yang mengaransemen dan mengaransemen. memproduce-nya. Jadi kalau total dengan memproduce ada 200-an lagu. Tuhan. Ini sering gelisah berarti ya. Sering. karena lagunya banyak. Lagunya banyak. Oke, banyak. Berarti lagu-lagu itu kan tadi Mas Dwiki menyebutkan sendiri adalah dari kebiasaan Gilisan. itu. Oh, menuangkannya itu dengan menulis lagu. Ya makanya lu kalau denger lagunya tuh ada message-nya, Bro. Iya. Iya. Nah, penasaran Mas. Itu tulis lirik dulu atau melodi Notasi dulu? dulu. Nah, tulis lirik saya juga banyak lagu saya 50% saya tulis lirik sendiri. Wow. Biasanya saya tulis lirik sendiri dulu kalau itu saya menciptakannya tidak kolaborasi saya sebut. Oke. Tapi kalau kolaborasi saya berkolaborasi dengan Kak Mira Lesmana. Oh, Miras. Oh iya, dengan penulis Pak novel. Edi Deiskandar, Oh, iya, dengan iya. Ages Aryadi Payana, dengan Pak Taufik Ismail. Juga saya pernah kolaborasi dengan Pak Yoktansil, yang Yoktansil. Yarmin Arwan. Wih. Itu biasanya melodi dulu dan harmoni dulu. Nah, yang saya kolaborasi, termasuk dengan Sekar Ayu Asmara. Nah, kalau inspirasi dari sendiri, biasanya saya tulis lirik dulu sendiri. Gitu. Itu tiba-tiba langsung ada kepikiran langsung nulis atau kayak butuh momen sendiri, misalkan ada satu tempat yang Mas Dwiki terbiasa, gua harus Mencari ilham. Medi dulu saya ilhamnya. harus di ruangan ini baru dapet, atau tiba-tiba nih muncul gitu. Siapa tahu Ya. nanti kita mau nulis juga gitu. Terus apa lu? Kalau zaman dulu kan langsung ambil kertas. Betul. Langsung ya. Dan saya selalu dulu kemana-mana bawa tape kecil yang masih kaset. Oh iya. Kan? Iya, iya. Zaman sekarang kan udah canggih. Udah canggih dari handphone. Voice note. Voice note, aja. handphone. Kalau dulu cekrek, Iya, rekor harus ada kaset kosongnya. Tapi dulu udah ada yang kecil segini. Nah, jadi kalau lagi saya di kereta api, misalnya ada ide, nana aja di sini cek. Terus kalau ada ide lirik juga, ambil kertas, tulis. Nanti sampai rumah di studio dikembangkan. Diolah lagi. Ya. Terus saya lagi di pesawat misalnya. Jadi itu memang selalu saya bawa apa sih namanya tape kecil itu ya. Terus belakangan ada yang buat wartawan yang kecil tuh. Oh, iya, yang iya. gini. Ada yang kecil tuh saya beli. Jadi itu buat ide-ide pertama saya. Nah, lalu biasanya di home studio saya, wah saya jadiin ini, saya jadiin. Baru dioles. Terus kalau saya stuck, liriknya gue nggak bisa nih. Misalnya Mira Lesmana, Kak Mira, kata Indra Lesmana, lirik kakak gue aja, si Mira jago tuh. Kak Mira lagu. Oke, apa ya ini temanya? Temanya kita mau jadi orang berhasil gimana? Jadilah gemilang. Oh, gemilang. Hari terus berganti. Ya. Oh iya. Jadi itu ya. Jadi saya kalau di Krakatau yang jago bikin lirik tuh basis kita Prabe Dharma sama Mbak Ii Tri Utami. Oh iya. Juga dia bikin liriknya. Oh iya. Kadang saya bikin lagu, kemarin ada lagu Terumbu Menangis karena Terhadap lautan. kesedihan saya sama Tri Utami. Ada kapal pesiar Lego Jangkar di Papua. Raja Ampat lah. Sorry, di Bali, terus ada yang di Raja Ampat.
Merusak karang ya. Rusak terumbu karang. Oh ya, yang di itu ya masuk berita. Sampai Masuk berita. dituntut, ya kan? Dituntut. Oleh pemerintah Indonesia Betul. perusahaan itu. Cuma kan biar diganti juga nggak bisa hidup lagi, lama, ratusan. Ratusan tahun terumbu itu akhirnya terciptalah terumbu menangis. Masih. Jadi dari kejadian-kejadian sehari-hari itu emang banyak jadi lagu. Gitu. Nah, Mas Dwiki waktu menciptakan kayak masalah terumbu itu kan pasti kan mungkin bekerja sama dengan beberapa musisi dan lain-lain. Sebagai musisi senior, pernah nggak Mas Dwiki mungkin menurunkan ego atau enggak kadang ini idealisme saya karena ini yang benar, lu harus ikutin gua. Gimana cara dalam berkolaborasi itu bisa mengimbangi Ya. gitu. Kan Mas Dwiki sering ketemu mungkin musisi baru tapi mungkin berasa hebat apa gimana. Nah, Mas Dwiki sebagai senior jadi kayak rendah diri atau bagaimana atau lebih seperti apa? Kalau saya ketemu musisi senior, kesempatan buat saya untuk belajar. Asik. Waktu Indra Lesmana bergabung di Krakatau, awalnya keyboardnya 1 jadi keyboardnya 2. Kesempatan buat saya buat belajar banget. Dia seorang maestro yang hebat banget. Di bagaimana kita berbagi terus memberi dan menerima, dan itu saya banyak menerima ilmu. Dan kemudian itulah manfaatnya kita sering berkolaborasi sama senior. Dan saya juga banyak berkolaborasi dengan, misal gini, kalau saya Dwiki Darman Orkestra ya, di antara pemain-pemain saya itu sebenarnya banyak musisi senior yang lebih senior dari saya. Nah, walaupun saya komposernya, saya selalu belajar sama mereka. Karena mereka lah yang lebih senior dari saya, ilmunya banyak. Begitu juga dengan yang muda-muda, saya senang berbagi. Makanya saya ada lembaga pendidikan musik Farabi. Farabi. Iya. Itulah ajang saya berbagi ilmu kepada anak-anak muda hebat kita. Untuk talenta-talenta itu bisa berkembang. Gitu kan. Jadi dengan senior saya dapat ilmu, dengan yang, dan kadang-kadang jangan salah. Sama Gen Z, sama yang muda, saya dapat ilmu banyak. Apa Mas Dwiki? Ini kan saya mau konser. Oh iya. Nggak cuman artis senior yang saya ajak. Gen Z juga. Next konser XO. Ikut, ya. harus yang pas satu pokoknya. Mas, ini di-record loh, Mas. Ini ada bukti otentik. Bukti ya. Iya. Di konser ini selain ada saya ngajak Krakatau Band, ngajak Chris Dayanti, ada Rutsana ya? Ya, ada Rutsana ya, besti saya dari dulu. Ada Sandi Sandoro. Sandi Sandoro. Iya. Once Mekel. Ada Putri Aryani. Oh, Putri Aryani. Gen Z. Ada juga 3 orang Gen Z, Cinan Leticia, Audela, dan Shana Senen. Wow. I see. Ketika saya workshop bertemu mereka, banyak ilmu yang saya dapat karena gini. Oh gini ya, kalau anak muda mikirnya gini gitu. Depannya boleh elektronik dikit nggak? Nah, jadi dengan menyebut nama Allah itu akan dinyanyikan Jinan Leticia. Tapi aransemennya ada sentuhan dia. Nah itu saya dapat ilmu juga dari generasi muda ya. Nah, jadi kita memang harus terbuka karena kalau ingin up to date terus. Saya nggak bisa menutup sama yang muda-muda gitu. Jadi saya juga, gimana intronya? Gini om, boleh nggak? Wah asik nih aku bilang. Nah kayak gitu. Iya. Ini tema konser Mas Dwiki nanti tanggal 25 Agustus ya? 23. 23 Agustus ini temanya apa Mas The Dwiki? Musical Journey. The Musical Journey. Jadi perjalanan musiknya Mas Dwiki ya selama 40 tahun. Akankah 200 lagu tidak bos semua, Mas Dwiki? Ada 29 lagu yang terkurasi gitu ya. terkurasi. Gemilang salah satunya kah? Ya. Ya, aduh Gemilang. Jadi mesti 5 seri itu konsernya kalau mau semua. Tapi seri kedua XO9 lah. Harus. Saya Asyir juga nggak apa-apa di depan. Selamat datang Bapak. Kita nggak penting megang partitur. Nggak apa-apa, megang partitur aja nggak apa-apa. Standby. Konser itu 23 Agustus 2025 Sabtu. Ya, dan itu di Ciputra Art Plein. Juga ada orkestra 40 piece, world piece orkestra. Wow. Keren banget. Ada maestro ini kan, ada maestro klasik.
juga di situ. Iskandar Wijaya. Oh, Iskandar Wijaya. Oke. Kamal Musalam, maestro ud. Maestro. Nanti Exonen diundang ya Mas ya. Buat anak konsernya boleh dong. Ya. Atur sama produser. Mas Duki, semua yang besar. semua yang berkolaborasi nanti di konser The Musical Journey of Together Mawon ini Mas Duki approach sendiri atau memang kayak udah ada yang kayak kita mau bantu Mas Duki langsung gitu gimana prosesnya sampai karena ketemu nih karena hebat-hebat semua Penyanyi hebat. Saya itu banyak sahabat dalam musik ya. Saya bingung juga sekarang diprotesin. Kok aku nggak diajak? Iya, nah, pasti stres. Kita juga protes. Pasti stres. Pasti stres. Pasti stres. Pasti stres. Jadi saya insya Allah konsernya berseri ya. gitu. Amin semuanya amin. Nanti Tapi workshop, saya selalu mempunyai metode workshop dulu. Jadi workshop dulu itu saya datang ke rumahnya Mbak Kade. oh. Gimana mau dicoba lagunya. Jadi dimatangkan di workshop sebelum saya tulis di aransemen itu sudah workshop. Saya datang ke kafenya Andi di kawasan Kebayoran. Sampai segitunya Mas Dwiki? Iya. Wow. Terus ada yang datang di Rasugandi ke tempat saya. Oh, di Rasugandi. Nyanyi hebat semua. Keren semua. Jadi dengan Krakatau sendiri, dengan band sendiri juga workshop melalui virtual karena ada yang tinggal di Bali Oke. kan. Kak Tri ikut? Katri ikut ya. Oke. Oh, ngopi sambil ngudut kalau dia. Juara itu orang. Mbak Jadi Ii. saya approach-nya adalah workshop dulu sebelum dituangkan ke dalam aransemen sehingga pas latihan itu, pas rehearsal itu 70% udah dapet sih. I see. Tinggal jalan gitu ya Mas Ya. ya. Persiapannya berapa lama itu, Mas? Kita melakukan persiapannya itu sudah 5 bulan ya. Wow, awal tahun berarti. Dan kenapa momennya di Agustus ini karena ya Kemerdekaan. memang ulang tahun saya juga bulan Agustus ya. Oh. Tanggal 19. Oh sebentar lagi. Sebentar lagi. Iya. Oke. lagi ini tuh apa? Zodiak. Oh zodiak. Virgo. Leo. Oh Leo. Capricorn spesial. Leo. Iya Leo. Per podcast ini tayang Mas Duki, itu berarti kan udah tinggal berapa hari lagi menuju konser Mas Duki Darmawan? Sudah seberapa jauh persiapannya kah dan apakah ada momen serunya akan tayang? Ada elemen of surprise-nya mungkin. Ya hari ini sudah 90%. Wah. Dan tinggal eksekusi. Nanti kira-kira berapa jam tuh Mas Dwiki di sana? Saya rasa 2,5 jam. 2,5 jam. 2,5 jam. Berarti sekarang untuk tiket konsernya semuanya masih dijual ya kalau pada saat Masih, proses syuting ini berlangsung. Bisa beli on the spot, Mas Duki? Bisa. Oke. Tapi itu kita nih orang Indonesia banyak banget yang on the spot pengalaman saya. 2 hari terakhir sampai Baru sibuk nyari. Ada sibuk nyari. Baru sibuk nyari, minta-minta ntar. Tapi ada yang sekarang tuh 50% udah beli dari Udah sekarang. jauh hari. Online-nya. Semoga bisa sold out. Amin. Ini jadi makanya nonton yang belum beli tiketnya konser The Musical Journey of Duki Darmawan harus beli. Langsung nih sekarang ini juga karena masih ada waktunya sebelum konser tanggal 23 pasti. Iya, gampang di tiket.com. Langsung gitu. Terus berarti total Mas Dwiki ini udah berapa kali konser? Konser. Waduh. Total. Banyak lah coy. Kalau dari tahun 85 nggak terhitung ada kali saya Itu sama. 500 kali. Wah Tuhanku. Wow. Ini minggu lalu saya baru konser di Athena di Yunani. Wah, Di Greece. Chris Yunani. Nah, berarti Gue langsung merinding langsung. Merinding coy. beberapa Merinding. bulan lalu saya baru konser di Praha dan Praha, Ceko. di Poland, Poland. Iya. gitu, dan juga di Sharjah Uni Emirat Arab. Gitu. Sebelumnya tahun lalu di Bosnia and Herzegovina, Wow, Tuhan. di Toledo, Spain. Ledo Spain. Tapi juga banyak di seluruh Indonesia. Saya kemarin di Aceh, di Padang, Makassar, Bali, gimana? Lampung. Lampung. Jaga, maksudnya masih dengan kesibukan itu tuh masih terlihat sangat fit sekali gitu. Iya. 500 konser. Jam terbangnya tinggi sekali. Jam terbangnya rutin gimana tuh Iya. caranya? Keseimbangan. Jadi saya belajar itu
keseimbangan ya. Ukurannya misalnya gini, kalau kita begadang udah kurang tidur, maka raut wajah kita nggak akan fresh. Betul, betul. Terus kemampuan berpikir itu justru jadi lemot. Nah, itu dia. Jadi ternyata, oh kalau hari ini saya begadang, besoknya saya jadi lemot gitu. Mendingan nggak begadang gitu kan. Nah, jadi kedua, kita sudah dikaruniai alam yang begitu luar biasa Tuhan yang kuasa di Indonesia. Matahari gratis, angin gratis, pantai gratis, gunung gratis. Saya sangat senang sekali adventure di pantai, di gunung, di danau. Saya sangat menikmati dan bersyukur lahir besar di Indonesia dan menjadi orang Indonesia. Alam kita keluar dikit udah. Nah, jadi saya senang olahraga. Oke, oh iya. Cuman sekarang udah nggak boleh yang kardionya berat. Saya baru tadinya goes, Sepeda. hiking, dan juga badminton, tenis, pedal belum sempat. Belum sempat pedal nanti sama Exxon aja. Akhirnya beralih ke golf saja. Tapi saya masih senang matahari dan alam terbuka. Jadi kalau saya udah selesai konser ini, wah saya udah merencanakan. Saya pengen istirahat ke Pulau Alor, ke Alor gitu ya. Pengen ke mana, ke Pulau Rote atau Labuan Bajo, udah mikir gitu. Jadi begitu saya udah selesai lagi ke alam, kayaknya zero mind lagi nih, asik nih gitu. Nanti dari Alor nyiptain lagu lagi coy. Tentang laut, tentang indah, tentang matahari. Nah. Jadi kembali lagi, manusia itu kita filosofinya harus menjaga keseimbangan, yin and yang ya. Jadi otak kiri, otak kanan, istirahat, bekerja, beribadah. Bekerja itu juga adalah ibadah, ya kan? Ya. Menikmati semua, dan juga kita harus terus menjadi orang yang mempunyai manfaat bagi orang banyak. Dan ini juga tergambar di karya-karya Kak saya dengan kolaborasi misalnya Sekitar Kita. Ada nggak yang tahu Sekitar Kita? Bayangkanlah kita semua. Coba. Di sekitar kita tak ada kesenjangan di antara manusia. Wah, Lihat sekitar kita. Oh, itu sering dinyanyiin Trie Utami. Iya. jadi lagu itu liriknya kolaborasi Pra sama Trie Utami, lagunya saya. Kita mengingatkan diri sendiri, yuk kita harus melihat sekitar kita juga yuk, gitu kan. Jangan kita mikirin diri sendiri melulu, gitu. Dengan lagu-lagu ciptaan yang menunjukkan keseimbangan, kita juga jadi fresh terus. Betul. Jadi kayak seger terus gitu ya. Karena kita peduli menjadi orang yang peduli, gitu kan. Jadi balik lagi ke masalah kesehatan. Emang saya menjalankan juga yang namanya intermittent fasting itu yang sangat simpel sebetulnya. Jadi saya kalau breakfast saya jam 8 pagi, saya tunggu 8 jam sampai saya makan siang saya jadi jam 4 sore. Jam 4 sore. Nggak makan malam lagi. Wow. Ya. Tapi kalau breakfast saya misalnya mau ke bandara, terpaksa pagi jam 7, saya bisa makan siang jam 14 atau 15. Dan itu kayaknya lebih segar, lebih fresh daripada waktu saya ngemil melulu tiap 2 jam sekali. Gak apa-apa, wajar, maestro lah. Gorengan, Ide. ada pizza. Ya. Dan terus malam-malamnya kita orang studio. Pasti. Masa di studio malam-malam di depan studio ada tek kita jam 11 malam. Aduh itu. Biasanya yang kalau malam-malam tuh itu lebih enak. Iya. Enaknya di malam gitu. Enaknya di malam itu namanya pelanggaran berat. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati aja semua. Tapi fasting itu memang merupakan sesuatu yang bagus. Jadi puasa juga kita tuh memang bagus. Tapi sampai detik ini tuh ada nggak sih di mana Mas Diki tuh mengalami titik jenuh dalam berkarya atau titik jenuh dalam berkarya? Karena kalau internet ceritanya ada apa-apa dapat ilham langsung gitu kan. Lu cuma pernah bosan nggak?
Jadi bosan nggak, tapi namanya stuck kayak gitu ya. Stuck, lebih stuck. Ya. Stuck itu kok nggak keluar ide, kok kayak macet gitu ya. Nah itu sebetulnya itu saya menyadarinya sebagai warning dari tubuh kita bahwa kurang keseimbangan udah tidak terjaga dalam tubuh kita. Butuh liburan berarti. Butuh misalnya, waduh udah terlalu lama sibuk. Agak mahal ya liburannya. Jadi balik ke keluarga, dengan ngumpul-ngumpul dulu sama keluarga. Biasanya keluarga besar, keluarga kecil kita, terus keseimbangan, mungkin liburan dulu, ya kan? Ya bisa yang dekat-dekat aja, misalnya kan gitu. Terus main golf sama teman-teman. Biasanya perasaan itu kembali lagi menjadi fresh lagi. Jadi kalau dalam teori saya ada ketidakseimbangan yang sudah terjadi di tubuh kita, di pikiran kita, sehingga kita jadi stuck dan jadi mumet. Dan itu sering saya alami sebagai manusia biasa, sangat sering gitu. Berarti saya perlu liburan ya. Kenapa emang lagi stuck ya? Stuck banget. Apanya yang stuck? Itu semuanya kayaknya stuck. Nah, menurut Mas Dwiki, dunia musik Indonesia saat ini, karena Mas Dwiki ngeliatnya apakah sudah seimbangkah? Apakah lebih, wah ini musiknya udah lebih ke arah, bukan ke arah yang lebih mendidik, mungkin ke arah yang lebih, apa yang menjanji, lebih ke arah uang gitu. Oh ini musiknya udah lebih ke arah yang ngikutin luar gitu. Viral. Yang penting viral gitu. Jadi nggak ada unsur Indonesianya atau bagaimana? Kalau menurut Mas Dwiki sebagai maestro yang udah dari zaman dulu sampai sekarang ngelihatnya. Musik di Indonesia itu dinamis sekali. Bro. Sih dinamis. Aku bangga dengan pencapaian para generasi musik Indonesia. Jadi ya bahwa pop culture itu memang sudah sangat berkembang sehingga di dalamnya ada satu industri. Iya. Dan di dalam industri itu ada ekosistem di mana semuanya saling mendukung. Pencipta, penyanyinya, produsernya, arranger, Pemerintah? player, termasuk pemerintah, termasuk sponsor. Itu namanya pentahelix ya, dalam teorinya. Pentahelix, Ekonomi wow. Pentahelix saling mendukung, terciptalah ekosistem yang bagus. Kalau semuanya saling mendukung dan harmonis. Istilahnya, yuk saling menguntungkan, yuk berbagi cuan, kan gitu. Betul, kan? betul. Itulah yang sehat. Nah, kadang-kadang kalau ada yang sakarepnya Dewe, untung ya. sendiri, nah itu yang Itu susah. yang susah. Yang mengetengahkan keinginan sendiri yang dominan. Kadang artis yang lebih dikelihatanin, Iya. penciptanya pemain musik yang enggak gitu, kurang Ya, diangkat semua gitu tuh ya. kita harus kompak. Nah, itu semua dinamis, termasuk di negara-negara maju. Sering terjadi ketidaksesuaian, pertikaian. Saya mendengar penyanyi yang namanya Björk. Oh iya, Björk. Dia menolak untuk musiknya ada di digital platform. Iya, betul. Betul. Ya kan? Betul. Terus siapa lagi yang viral itu penyanyi cewek yang keren banget itu? Billie Eilish? Taylor Swift. Lady Gaga. Ya, ada yang protes-protes terhadap pembagian yang tidak seimbang dengan digital streaming platform. Terus, nah, apalagi di Indonesia ya, yang sekarang boleh dibilang industrinya Lagi belum genting terlalu nih. muda, tidak terlalu muda tapi belum terlalu tua juga seperti negara-negara maju. Jadi itu menurut saya hal yang dinamis seperti itu dalam pengembangan ekosistem musik itu wajar. Itu namanya dinamis. Sesuatu yang mau maju itu pasti dinamis. Dinamis. Nah, Mas Dwiki pernah nggak dimintain saran sama mungkin para junior, senior? Mas Dwiki kan ada di suatu lembaga nih. Mungkin dimintain tolong atau nggak? Mas Dwiki menyikapinya tuh seperti apa? Antara pemusik, penyanyi, mungkin dari pemerintah pencipta gitu. Mas Dwiki menengahinya seperti apa? Lucu, baru-baru ini ya saya sebagai sekretaris jenderal dari Papri justru mendapatkan audiensi dari teman-teman pengurus PHRI ya, dan juga para owner
kafe dan resto Iya. Bandung di kota Bandung. kelahiran saya. Yang mengeluhkan tentang pemungutan royalti. copyright. Nah, terus kemudian saya juga mendapatkan keluhan dari teman-teman pencipta lagu di daerah, bahkan penyanyi-penyanyi gitu. Nah, sepertinya semua sedang mencari format yang pas. Dan intinya sebetulnya harus ada transparansi. Transparansi. Jadi intinya saya kembalikan ada norma hukum yang tertinggi adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Di turunannya ada PP 56 tahun 2021. Oke. Peraturan presiden ya, peraturan pemerintah. Untuk eksekusinya baru aja keluar peraturan Kemenkum, Kementerian Hukum, Permenkum tahun nomor 27 yang dikeluarkan 7 Agustus tahun 2025. Jadi hukum itu ada turunan-turunan aplikasinya sampai ke tarif kan gitu. Oke. Ya saya mendorong kita sebagai negara yang taat hukum mengikuti itu. Hanya kan yang sekarang lagi dipermasalahkan itu semua kan Implementasinya seperti apa? supaya adil buat semua dan transparan buat semua. Saya rasa tuh dinamisasinya tuh ada di situ gitu. Kembali lagi ke transparansi dan keinginan keseimbangan, keinginan keadilan buat semua gitu. User juga pengusaha kafe nggak pingin, dia pingin tahu kemana sih uang yang saya bayarkan ini akhirnya nyampe enggak sih ke penciptanya. Pencipta itu walaupun menerima sekian dari performing rights-nya misalnya, dari mana sih saya dapat sebegini itu. Maka semua lembaga-lembaga yang mengurusi itu, LMKN, LMK, tentunya harus diaudit auditor publik dan diumumkan secara transparan, secara terbuka. Karena enak kan, gitu. Kalau sudah transparan dan terbuka kan enak semua. Jangan tertutup gitu. Nah itu, jadi ini jangan sampai langkah yang ekosistem udah terjadi ini mundur kembali, misalnya karena ada yang begini, udah harus dihapus, undang hak cipta itu dihapus aja, udah nggak perlu ada lagi bebas. Nah itu namanya mundur kalau begitu. Gitu. Karena ada beberapa dari mungkin rekan-rekan di netizen sendiri bilang, wah kayak gini jadi kita jadi takut nyanyi. Nah, ini yang salah kaprah. Jadi ini harus diperbaiki. Jangan sampai jadi takut nyanyi. Benar. Iya, betul. Musik itu bukan untuk ketakutan. Tuh. Ya kan? Musik untuk dinikmati, gitu. Untuk inspirasi. Gimana kalau kita jadi takut? Jadi sampai dibilang katanya, ini saya pengamen, ada unsur komersial. Saya nyanyi di bis, nanti dipajakin juga. Gitu loh. Terus kayak misalkan di kawinan, kita cuma nyanyi biasa, misalkan nanti nyumbang lagu, dipajakin juga. Belum gitu ada loh. yang suara burung, suara angin. Betul. Jadi itu jawaban saya secara global, teknisnya adalah semua tuh ingin keadilan, ingin keseimbangan, ingin transparansi. Mari kita lakukan itu. Implementasinya di mana? Iya, kita dialog, bicara, dan masing-masing berniat baik lah. Menurut saya itulah. Cuman yang pasti nanti di 40 tahun konsernya Mas Dwiki nggak akan dimintain apa-apa. Udah, datang aja, nonton aja. Nikmatin 2,5 jam lagu-lagu berkualitas. Saya bayar. Jadi penyelenggara saya membayar melalui LMKN royalti atas lagu yang 80% punya saya sendiri. Hah? Nah, iya. Iya, karena memang kayak gitu Karena praktisnya. kayak gitu. Iya. Nah itu nanti akan Balik lagi ke saya Mas Dwiki. melalui LMK di mana saya menjadi anggota. Iya, Gitu loh. Dicontohin ya. Iya, memang harus kayak gitu secara common praktisnya kemarin. Jadi gue bayar lagu-lagu Gue sendiri. tapi bukan aku yang bayar, si penyelenggara. penyelenggara. Ya. Nanti baliknya dari LMK aku dapat royalti dari itu. Iya, karena satu acara ya. Wah, dalam banget ya obrolannya. Seru, coy. Mas Diki ya. Seru. Sama Maestro nih, Ben. Pertanyaan lagi, Mas Duki. Karena Mas Duki menurut kita cukup senior. Melihat musik zaman sekarang, ada nggak sih kayak tanggapan atau pesan Mas Duki buat musisi-musisi muda yang sekarang mereka mudah untuk membuat musik terus di-upload ke era digital. Mungkin zaman dulu nggak semudah ini Mas Duki, perlu berjuang ya. Mungkin pesan ataupun tanggapan buat musisi-musisi muda. Ya, wah ini zaman sekarang nih zaman yang sudah benar-benar berkembang ya.
zaman saya dulu, kalau kita mau sukses di industri itu, urutannya itu loh. Banyak ya. Dari label. Kayaknya kalau nggak dikontrak label, kita nggak akan berkembang. Terus label sendiri, dalam penjualan, ada yang namanya distributor. Dari distributor baru ke toko, baru ini. Zaman sekarang, upload di Sosial YouTube media. misalnya. Lalu atau misalnya musisi indie juga sign sama langsung agregator, bisa ada di mana-mana. Jadi pesan saya, lakukan satu production yang terbaik gitu. Jangan sembarangan dengan low quality, misalnya mixingnya apanya, karena sekali Anda sudah rilis, Anda bisa menyesal kalau aduh mixingnya kenapa tahu-tahu viral tapi mixingnya udah kurang bagus gitu. Nah itu yang sekarang itu hearing is believing itu harus tetap diinikan. Yes. Jadi kepekaan kuping kita dan hati kita untuk menjadi goals internasional bisa dilakukan dengan indie ya sekarang gitu ya. Tanpa urutan-urutan yang seperti dulu. Mungkin tadi saya sempat ngobrol dengan produser acara ini, Bung Alexa. Ya, memang evolusinya sekarang positioning beda. Positioning label itu sekarang menuju bukan eranya gitu ya. Oke. Sama juga kayak broadcasting tuh, televisi gitu. Mulai kalah sama podcast-podcast. Iya, benar. Jadi Benar. waktu itu saya menikmati zaman di mana produk saya secara fisik di CD dan di kaset. Betul. Generasi terdahulu di vinyl. Iya, di vinil. Tiba-tiba tahun 2000-an, udah nggak ada lagi di CD. Di handphone. Semuanya di platform. Nah itu kan memang perkembangan zaman yang mungkin saja terjadi terus menerus, dan sekarang secara cepat. Ada lagi tantangan sekarang, AI. Oh iya, AI. Iya betul. Pada bikin musik AI gimana? Wah ini saya masih. Jadi kalau untuk anak muda sih, saya bilang sih kalau AI itu kalau sebagai aplikasi, sebagai tools, buat saya pribadi menerimanya masih oke. Misalnya pada saat mixing saya menggunakan AI untuk memakai fasilitas AI itu untuk mencari referensi. Oke. Mixingnya, masteringnya bagusnya gimana. Tapi bukan karya AI itu yang saya keluarin gitu. Saya nggak mau penyanyinya dari AI, ciptaan lagunya. Tapi suka atau tidak suka, memang fungsi AI itu ada banyak membantunya gitu loh. Tapi tidak plek-plek di karya ciptanya saya nggak mau sih. Gitu. Saya juga nyaranin anak muda. Tapi sekarang banyak ya industri berkembang. Saya lihat ini kaget di Instagram. Servicesnya dia tahu apa? Pembuat jingle. Oh iya. Spesialis membuat jingle. Terus dia taruh harga di situ. Wah, cukup 250.000 jingle jadi. Tidak perlu apalah royalti, apa gimana segala macam. Iya. Cukup beri ide brief. Liriknya mau apa? Ini. Nah itu kan pakai AI dia. AI. Termasuk suaranya, nyanyinya, musiknya, dia hanya bertanya ke AI, terus dia bungkus gitu. Di Pulau Sumatera, di Kota Padang, tepatnya ada seorang pembuat yang itu laku. Terus coba dilihat di IG. Terus pernah saya DM, bro, saya mau bikin jingle nih tentang produk tempat wisata saya. Saya ngetes dulu. Bisa nggak buat sampel dulu? Bisa. Bisa Kak, jangan bisa kakak. Gitu. Jadi Bahasa-bahasa agensi ya. Dia nggak bisa ditelepon, hanya bisa DM aja. Dia nggak mau ditelepon. Kan. Ribet kan. Gitu. Tempat wisata ini berada di bukit, anginnya semilir, udaranya sejuk, ada banyak wahana permainan, ada resortnya, makanannya enak, tidak terlalu jauh dari Kota Padang, begini-begini. Keluar langsung. Oke Kak, nanti sore saya kirim. Sore udah jadi samplingnya, ada di situ. Enak juga loh gitu. Dan saya tahu banget itu pakai AI semua. Liriknya itu udah mewakili semua yang itu. Terus saya bilang, ini kepanjangan, boleh nggak bikin cut yang semenit?
sama 30 detik. Bikin sama dia cepet. Kalau kita kan yang reguler, saya kalau bikin jingle gitu harus cut gini, wah harus edit dulu, geser. Enggak, dengan AI ini dia langsung edit sendiri. Udah sih. Langsung rapi. Ada jadi itu. Tapi itu bagaimana ya, mau nggak mau karena itu udah ada, dan sudah ada berkembang. Tapi sebetulnya misalnya saya di handphone saya menggunakan aplikasi filter yang udah jadi, nggak usah kita atur lagi cahayanya apanya yang manual gitu, yang sudah tipe oke, saya mau suasana sore ceklek, itu kan AI juga jadi kan sama kayak gitu. Saya rasa ini tantangan juga dalam hukumnya. Di Amerika Serikat ini saya dengar hak cipta belum diakui kalau memakai AI gitu, untuk lagu ya. Indonesia gimana? Nah ini jadi tantangan lagi. Nanti bisa jadi keributan terus. Betul, pasti. Ada problem lagi nih. Iya. Makanya nih musisi-musisi muda jangan terlalu bergantung sama AI. Benar kata Mas Dwiki, hearing is living. Karena otentiknya kita nih rasanya tetap harus ada. Betul. Jadi jangan berpegang sama AI, jadi referensinya boleh ya Mas Dwiki. AI itu cuma untuk asisten. Betul. Asisten. Membantu aja. Ya, oke, Mas Tapi Dwiki. kembali lagi setiap orang kan beda-beda gitu. Kayak tadi si pembuat jingle yang 100% menggunakan AI itu, ya itu memang sudah ada juga. Iya. Tapi sorry Pak, AI itu nggak ada royalty di Indonesia sekarang. Belum kekejar hukumnya. Sekali lagi kadang-kadang teknologi selalu lebih depan daripada payung hukum yang Betul. sudah disahkan gitu. Mungkin lama-lama orang akan berpindah ke musik AI kan, misalkan royalty-nya. Betul. Jelas juga gitu kan. Betul. Itu dia mesti makan dinamis kalau kata Mas. Ya kan, lama-lama. Ya. Oke. Mas Diki udah 40 tahun berkarya nih ya. Pasti kan ada ya pencapaian-pencapaian yang mungkin saat ini masih belum dijalankan gitu dan akan rencananya menjadi satu target yang mau dijalankan. Kira-kira apa tuh, Mas Diki? Ini yang deg-degan nih final rehearsal 3 hari dengan World Peace Orchestra. Wow. Jadi sekarang nih tahap workshop dengan ini dan final rehearsal ini biasanya, nah kalau buat saya sama dengan membuat karya rekaman dengan membuat karya sebuah konser. Proses itu juga menjadi hal yang sangat saya nikmati. Krusial. Ya. Artinya ada satu proses yang kita nikmati juga sebagai proses terjadinya suatu kesuksesan. Kalau di rekaman misalnya proses ngaransemen, cari chord, mixing, mastering, itu adalah proses. Dan ini adalah challenging banget proses ini. Nah, saat ini di fase itu, di fase proses akhir. Nah, ini sangat menyenangkan sekali dan challenging banget ya, membuat kita lebih energi. Dan satu lagi, kita ingin apa kerja keras kita tuh ditonton audiens sebanyak mungkin. Jadi saya ada harapan dan doa semoga seatnya bisa penuh. Amin. Silakan di tiket.com yang mau memesannya dan juga ada di IG Prestige Promotion untuk keterangannya, termasuk juga ada mungkin ada setiap artis di sini kan punya fansnya Masing-masing. Saya juga mengharapkan setiap artis itu akan membawa fansnya masing-masing. Jadi biar setiap para kaula muda sekarang ini tahu sang maestro seniornya seperti sudah apa. 40 tahun berkarya ya. Di konser nanti aku tahun Dwiki ini bakal ada tadi dengan banyak nama di aransemen menarik sama. Penasaran jadinya. Penasaran kan gitu kan? Ada gemilang. Sekitar kita. Surprise masih di-keep dulu ini sama Mas Dwiki, belum mau di-spill dulu, makanya Ada diva-diva kita. Ada diva-diva kita. Yang menyanyi lagu Krakatau loh. Oh, di-spill lagi loh. Jangan. Di-spill tapi jangan kasih tau dulu, biarin. Tahu dulu Penasaran. pada datang langsung. Parah kalau kamu nggak beli tiketnya, jadi langsung aja beli tiketnya di tiket.com Atau di Prestige.
kalaupun emang kalian terpaksa banget, kalau terpaksa ya, baru datang on the spot. Tapi kalau ada waktu, sekarang beli. Bisa beli. Yes. Nah, nanti mungkin dari Mas Dwiki juga bisa share informasi mengenai konsernya dari sosial medianya Mas Dwiki. Boleh Oh di-info ya. nama akun Sosial media saya Darmawan_WK_official. Oke. IG-nya. Terus juga officialnya adalah Prestige Promotion. Prestige Promotion. Prestige Promotion. Bisa langsung cari Dan tahu tiketnya di situ. Farabi. Oh, Farabi Music School. Ah, itu juga boleh di-follow-follow ya. Agak silahkan follow. Dan juga tentunya di tiket.com. .com. Yes, kalau gitu. Produser, tolong tiketnya untuk berempat. Pasti. Pak ya, produser tolong ya Pak ya. Iya. Oke. Atur. Atur. Atur aja. Produser, kita mau banget nih nonton nih Pak. Mas Dwiki, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Itu kan waktunya rehearsal buat konsernya. Jadi kalau misalnya mau datang, buat teman-teman bisa langsung pantengin sosial media dan juga tadi untuk promosi di tiket.com bisa langsung beli atau bisa datang on the spot besok. Ya. Ya. Pokoknya sampai titik penghabisan gate tiket sudah open dari siang jam 12. Oh, jam 12. Yang mau on the spot masih bisa gitu Di kan. Artpreneur Ciputra. Putra. Siapa tahu ketemu kita juga nanti di sana. Amin. Jadi next konser Exonet akan di negara mana nih? Kan tadi udah Praha, Athena gitu. Di Istora. Oh di Stora, nggak apa-apa deh. Yang penting diajak. Di Stora. Istora pokoknya. Sukses Kasih sukses juga buat kalian. Amin Amin Mas Wiki. Semoga sukses konsernya besok. Penonton ya, makasih banyak Mas Dwiki dan Makasih. Makasih Mas Wiki. Makasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk nonton terus Extraordinary Talks yang akan tayang setiap minggu. Pastinya juga dengan bintang tamu yang keren-keren banget. Sampai ketemu, sehat-sehat selalu. Sia-sia aku menunggu dan kepastian ini kau tetap peduli kepadaku.